Mari saudara-saudara, kita kembali menatapi hidup ini di hari Kamis. Dan sebelum kita melanjutkan kehidupan kita memohon bimbingan Tuhan dalam renungan pagi. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini di hari Kamis 10 Juni 2020 kami mau belajar firman-Mu Tuhan untuk jangan menghakimi, agar kami tidak dihakimi menurut kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami hari ini diberkati Tuhan, dan kami banyak belajar dari firman-Mu. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan diambil dari Roma 2 ayat 1, diberi judul Jangan Menghakimi. Terjemahan baru Lembaga Alkitab demikian bunyinya. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Saudaraku, setiap orang bisa dengan mudah menuduh orang lain bersalah tanpa melihat dirinya sendiri, dan akan dengan sangat lantang menyatakan kesalahan temannya tersebut, dan tanpa dipungkiri dirinya sendiri pernah melakukan kesalahan yang sama. Berpura-pura atau tidak ingat, dia akan menghiraukan kesalahannya sendiri dan melihat dengan jelas kesalahan orang lain. Mari sejenak mengingat apa yang terjadi pada seorang perempuan yang telah melakukan zina, tertulis di Yohanes 8 ayat 1-11. Ketika ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, mereka mengatakan bahwa menurut hukum Musa dan hukum Taurat, dia harus dilempari batu. Walaupun sebenarnya mereka melakukan hal tersebut untuk menyobai Yesus, supaya mereka mendapatkan sesuatu yang boleh menyalahkan Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Dan tidak ada seorang pun yang berani melempar terlebih dahulu. Artinya, mereka adalah sama-sama orang yang berdosa, dan Tuhan tidak ingin satupun dari mereka yang menghakimi sesamanya sendiri. Demikianlah juga nas hari ini, bagaimana Paulus menasehati jemaat di Roma supaya tidak menghakimi satu dengan yang lain karena kesalahan yang telah dilakukan orang lain. Kita pun juga pernah melakukannya. Bukan berarti mereka menutup mata dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi, tetapi supaya mereka melakukannya dengan benar. Ukuran yang telah diberlakukan kepada orang lain harus diberlakukan pada diri sendiri. Ketika mengetahui kesalahan orang lain, yang harus dilakukan adalah mengingatkan dan menegurnya secara empat mata. Saudara-saudara, pengajaran tentang menghakimi, ada orang-orang yang bertugas memang untuk menghakimi. Misalnya para hakim yang telah dipilih untuk menyatakan dakwaan atau kesalahan. Itu pun seorang hakim harus melaksanakannya tugasnya dengan baik dan sangat hati-hati
supaya tidak terjadi kesalahan yang menyebabkan ketidakadilan. Kristus pun tidak memperlakukan dirinya sebagai hakim. Kristus datang ke dunia ini bukan menghapus tugas para hakim untuk menghakimi, tetapi larangan untuk menghakimi ini ditujukan kepada perorangan secara pribadi. Saudaraku, kita bisa saja, saya ulangi, kita tidak bisa dengan gampangnya menghakimi orang lain. Tetapi kita bisa dan harus terlebih dahulu menjadi hakim atas diri kita, atas kesalahan yang kita perbuat, karena kita mengetahui kita telah bersalah, lebih banyak kemungkinan untuk memperbaikinya ketimbang kita melakukan kesalahan tetapi pura-pura tidak melakukannya. Karena itu saudaraku, marilah kita hidup saling mengingatkan satu dengan yang lain. Apabila terjadi kesalahan, kita tidak menutup mata terhadap kesalahan yang dilakukan oleh sesama kita, tetapi bukan untuk menjatuhkan atau kesempatan bagi kita menjatuhkan hukuman atau penghakiman, tetapi saling mengingatkan dan memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. Karena ketika kita menghakimi orang lain, kita menghakimi diri sendiri karena kita sendiri pun telah melakukan kesalahan. Karena itu saudaraku, di hari Kamis ini selamat bergumul dan berjuang. Janganlah menghakimi orang lain. Salam sukacita, meski kita harus melewati suka dan duka di tengah masa pandemi corona ini. Terpuji namamu Tuhan. Dan mari kita berdoa pada hari ini menutup renungan kita. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Biarlah namamu dipermuliakan dan hidup kami, seluruh keluarga kami, belajar untuk tidak menghakimi sesama kami. Terpuji namamu Tuhan. Mulialah namamu, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan tak pernah janji